hasil kerja kami yaitu Pertempuran Surabaya. Nama saya Raffi Adisya Putra. Saya Aida Fatimah Zahra. Saya Jehan Auradania. Saya Muhammad Afiansyah. Yang pertama kami akan menjelaskan peristiwa dari Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya diawali oleh kedatangan pasukan sekutu yang kemudian terjadi keseruan dengan pemuda karena adanya pelawangan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkan. Kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakan perundingan. Pada saat perundingan Brigadir tewas hingga pihak Inggris marah. Pada tanggal 19 November 1945, tahanan sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya sampai tanggal 10 November 1945 pukul 06, ultimatum itu tidak diharukan oleh rakyat Surabaya. Akibat pecahnya perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, pemuda Surabaya melakukan perlawanan dengan menyusun organisasi yang tertentu di bawah komando Soekarno. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban 15.000 orang. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan sudut pandang Pertempuran Surabaya sebagai peristiwa. Kenapa Pertempuran Surabaya disebut sudut pandang sebagai peristiwa? Karena di dalam pertempuran ini ada subjek, yaitu para rakyat Surabaya. Lalu Surabaya sebagai ruang dan waktu pada 10 November awal mula pertempuran. Lalu penyebab dari Pertempuran Surabaya karena datangnya sekutu yang melakukan aksi yang ditentang oleh rakyat Surabaya. Akibatnya terjadilah Pertempuran Surabaya ini. Lalu Pertempuran Surabaya ini mempengaruhi perubahan dalam kehidupan, yaitu pemuda lebih bersemangat dalam mengusir para penjajah. Peristiwa Pertempuran Surabaya ini hanya terjadi sekali dan tidak akan terulang lagi. Selanjutnya, dampak yang dihasilkan dari Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya memiliki dampak yang signifikan, seperti pertempuran ini menghulukan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan mereka dari penjajah. Keberanian dan ketahanan yang ditunjukkan oleh warga Surabaya dan pejuang kemerdekaan menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalis di seluruh Indonesia. Selanjutnya, prestasi militer. Meskipun akhirnya Indonesia tidak berhasil memenangkan pertempuran secara militer, namun tindakan ini, perlawanan ini menunjukkan kemampuan militer dan ketekunan para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah. Sumbangsi budaya. Pertempuran Surabaya menjadi bagian dari narasi perjuangan nasional Indonesia dan menjadi bagian dari integral dan identitas nasional. Berbagai monumen, museum, dan peringatan mengenang peristiwa ini telah dibangun mempertahankan warisan budaya dan sejarah perjuangan. Perubahan politik. Setelah pertempuran, Indonesia menjadi lebih dekat dengan mencapai pengakuan internasional atas kemerdekaannya. Meskipun pasukan Inggris kembali dari peristiwa ini secara tidak langsung membantu mempercepat perundingan antara Indonesia dan Belanda yang akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Korban dan kerusakan. Sayangnya pertempuran ini juga menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur ya. Dampak kemanusiaan dan material dan dari pertempuran ini tidak bisa diabaikan mengingat beratnya pertempuran yang terjadi di wilayah perkotaan. Secara keseluruhan, pertempuran
Selanjutnya, peran manusia dalam pertempuran Surabaya. Peran manusia dalam sejarah, alasan manusia menjadi dinasti penting dalam sejarah karena dia dianggap sebagai penggerak, pelopor dan saksi sejarah. Tanpa manusia, maka tidak akan ada peristiwa sejarah. Artinya, manusia menjadi aktor atau pemeran utama yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa bersejarah. Hal ini juga dapat terjadi karena sejarah itu sendiri tercipta untuk sesama manusia. Setiap tindakan manusia dan segala hal yang dilakukan menjadi penentu terbentuknya sejarah dalam ruang dan waktu tertentu. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mungkin ada dari kalian yang ingin ditanyakan tentang pertempuran Surabaya. Saya mau bertanya. Tidak, kalian positif. Silakan. Assalamualaikum. ML-nya ditutup dulu. Iya, maaf. Aduh, kok nggak nempel sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rahman dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa sih latar belakang yang menjadi pemicu pertempuran Surabaya ini? Kan Bung Tomo tuh menjadi salah satu kunci utama ya untuk sama dulu. Nggak jelas nih, nggak briefing. Kan menjadi salah satu faktor